Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Kenaging Atalarisya. NIM 190304-270. Saya di sini akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas pertemuan 14, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika yang pertama. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau theta, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan, kebijakan, dan suasana hati. Etika juga diartikan pula sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan-tindakan baik ataupun buruk manusia di dalam mencapai kebahagiaannya. Apa yang dibicarakan di dalam etika adalah tindakan manusia, yaitu tentang kualitas baik atau buruk atau nilai-nilai tindakan manusia untuk mencapai kebahagiaan, serta tentang kearifannya dalam bertindak. Seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dihadapkan kepada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Misalnya seperti kasus Enron, tentunya pengambilan keputusan dilakukan tanpa mengacu pada nilai-nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hasilnya adalah kehancuran. Maka ada baiknya sebelum mengambil keputusan mengacu pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama autonomi. Yaitu isu ini berkaitan dengan apakah keputusan Anda melakukan eksploitasi terhadap orang lain dan mempengaruhi kebebasan mereka. Setiap keputusan yang Anda ambil tentunya akan mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan faktor ini ke dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya seperti keputusan untuk merekrut pekerja dengan biaya murah. Seringkali perusahaan juga mengeksploitasikan buruh dengan biaya semurah mungkin padahal sesungguhnya upah tersebut tidak layak untuk hidup. Yang kedua itulah non-malfeasance. Apakah keputusan Anda akan mencederai pihak lain? Di kepemerintahan, nyaris setiap peraturan tentunya akan menguntungkan bagi satu pihak, sementara itu mencederai bagian pihak lain. Begitu pula halnya dengan keputusan bisnis pada umumnya, di mana tentunya menguntungkan bagi beberapa pihak namun tidak bagi pihak lain. Yang ketiga, beneficensi. Apakah keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat? Manfaat yang diambil melalui keputusan harus dapat menjadi solusi bagi masalah dan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil. 4. Justice. Proses pengambil keputusan mempertimbangkan faktor keadilan dan termasuk implementasinya. Di dunia ini memang sulit untuk menciptakan keadilan yang ideal, yang sempurna, namun tentunya kita selalu berusaha untuk menciptakan keadilan yang ideal, di mana memerlukan tiap orang dengan sejajar. Yang kelima, fidelity. Fidelity berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan definisi peran yang kita mainkan. Seringkali ini melibatkan looking at the bigger picture atau melihat secara keseluruhan dan memahami peran Anda dengan baik. Baiklah, yang terakhir yaitu teori pengambilan keputusan dalam menghadapi etik atau moral. Itu teori-teori yang etika. 1. Teori utilitarianisme.
Itu tindakan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal. Yang kedua, teori deontologi. Tindakan yang berlaku umum dan wajib dilakukan dalam situasi normal karena menghargai norma yang berlaku. Misal kewajiban melakukan pelayanan prima kepada semua orang secara objektif. Yang ketiga, teori hedonisme. Berdasarkan alasan kepuasan yang ditimbulkannya, mencari kesenangan, menghindari ketidaksenangan. Yang keempat itu teori eudemonisme, tujuan akhir untuk kebahagiaan. Itu pengambilan keputusan secara etik didasarkan pertimbangan yang benar, salah, menyangkut pilihan yang benar, yang sukar, tidak dapat dielakkan, dipengaruhi norma, situasi, iman, dan lingkungan sosial. Elanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.